Saudara, ketika kita membaca dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 1 dan ayat yang kelima, kita menemukan di sana bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita sebagai orang yang mati rohani. Dan dengan penggambaran kita mati rohani, saudara, maka itu artinya kita tidak bisa dan tidak mungkin mengubah status kita dari musuh Allah menjadi anak Allah. Karena bagaimana mungkin kita yang berdosa ini melakukan suatu cara menurut kita sendiri dengan standar kita sendiri untuk menyenangkan Allah, Sang Pengampun dosa. Saudara, maka tidak mungkin, tidak bisa kita mengubah status kita dari seorang pendosa, musuh Allah, menjadi anak Allah. Tapi saudara, kita bersyukur kepada Allah karena Bapa menyatakan anugerahnya melalui karya Roh Kudus di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh Kristus 2000 tahun lalu menjadi efektif dan menjadi real sepanjang zaman sampai Tuhan Yesus datang kedua kali karena ada karya dari Allah Roh Kudus. Saudara, karya anugerah Roh Kudus tersebut terjadi dalam beberapa cara. Saudara, yang pertama, Roh Kudus memanggil kita melalui berita Injil yang menyatakan kasih dan penerimaan Allah kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita sering kali mendengar berita Injil, tapi ketika Injil itu mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, itu adalah karya Roh Kudus yang menyatakan kebenaran Injil itu kepada kita. Roh Kudus juga kemudian melahirbarukan kita, saudara, menjadi ciptaan baru. Ciptaan yang tidak lagi dikuasai dosa. Ciptaan yang tidak lagi diperbudak oleh iblis, dibelenggu oleh iblis. Dan itu hanya terjadi karena Allah Roh Kudus. Roh Kudus juga kemudian memampukan kita untuk bertobat. Bukan cuma satu kali, tetapi setiap hari, berkali-kali kita mengalami pertobatan untuk kemudian terus berjuang meninggalkan dosa dan hidup bagi kemuliaan Allah. Roh Kudus juga kemudian memberikan iman kepada kita. Iman itu tidak muncul dengan sendirinya dari hati kita. Iman itu tidak muncul sendirinya dengan kesukaan kita belajar doktrin atau Alkitab. Tidak. Tapi iman itu dianugerahkan oleh Roh Kudus. Sehingga di dalam karya Roh Kudus itu kita bisa mengenal Allah dan hidup bersandar kepada Allah. Roh Kudus juga kemudian menyatakan pembenaran yang Kristus sudah kerjakan ketika dia mati di kayu salib, dia menanggung hukuman dosa. Saudara, Roh Kudus mengaplikasikan kebenaran yang sudah Kristus lakukan itu. Sehingga setiap kita tidak akan lagi mengalami penghukuman atas dosa. Karena Kristus sudah menggantikannya dan Roh Kudus menyatakannya, mengaplikasikannya kepada kita. Roh Kudus juga kemudian mengadopsi kita sebagai anak Allah. Dengan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, kita diberikan kekuatan untuk bisa mengasihi sesama. Seperti Bapa mengasihi semua orang. Dan kita juga kemudian bisa mengasihi dengan kepastian pemeliharaan dari Bapa. Bukan karena kita yang kuat, tapi karena Bapa pasti memelihara. Dan Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita adalah anak Allah. Roh Kudus juga kemudian menguduskan kita. Sehingga kita mampu untuk menolak daya tarik dosa. Kita mampu untuk semakin hidup serupa Kristus dengan cara menghasilkan buah roh bagi kemuliaan Allah. Dan terakhir, pada satu saat kelak, Roh Kudus jugalah yang memberikan tubuh kemuliaan kepada kita. Sehingga kita dapat mengalami sukacita yang kekal bersama dengan Allah Tritunggal dan semua orang percaya di langit dan bumi yang baru. Saudara, semua ini adalah karya yang Roh Kudus kerjakan agar kita dapat mengalami penebusan di dalam Kristus secara sempurna. Dan kebenaran ini mengingatkan kita bahwa perjalanan rohani kita bersama Allah bukan dimulai dengan kekuatan kita, tapi dimulai karena anugerah yang Bapa berikan melalui karya Roh Kudus ketika Yesus mati dan bangkit buat setiap kita. Saudara, maka mari kita menjalani perjalanan hidup kita dengan setia sampai akhir. Karena kita tahu Allah yang menebus kita juga adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita.